Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bertemu lagi saudara-saudaraku dengan Al-Fakir. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala penyakit, baik penyakit zahir dan penyakit batin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengkaji kitab Nashaikhul Ibad yang dulunya adalah saya rekam sendiri, kemudian saya bagikan kepada saudara-saudaraku, kerabat-kerabatku, dan teman-temanku. Kemudian saya pikir rekaman itu tidak bisa seutuhnya karena memorinya tidak bisa kalau di atas 20 MB. Maka saya berinisiatif untuk siaran langsung lewat Facebook. Semoga kajian ini bermanfaat kepada kita semua dan kepada diri saya pribadi, kepada keluarga saya, kepada kerabat-kerabat saya, teman-teman saya. Ayo kita belajar bareng. Semoga ya kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam minggu ini saya akan membahas tentang bab yang kedua, Babus Sunai, yang dimana dalam kitab Nashaikhul Ibad ini terdiri daripada 30 mau'idhah. 4 diantaranya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya dan sisanya adalah aqwalus sahabat wat tabi'in, yang disebut atau istilahnya adalah asar wa huwa aqwalus sahabah wat tabi'in. Marilah kita mulai kajian pada malam Ahad ini ya, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Babus Sunai, bab yang kedua. Wa fihi salasuna mau'idatan arba'atun akhbarun wal baqi asarun. Bab yang kedua itu ada 30 mau'idhah, 4 diantaranya adalah hadis Nabi dan selebihnya adalah asar. Wa na'ni bil akhbar aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan akhbar adalah sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wabil asari aqwalus sahabah wat tabi'in. Dan yang dimaksud dengan asar adalah dawuh-dawuh atau sabda-sabdanya sahabat dan tabi'in. Faminhu ay fal maqalatul ula minal munabbihat as-sunaiyah. Di antara bab yang kedua ini, yang pertama adalah maqalah yang pertama, maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
khoslatani la syai'a afdalu minhuma al imanu billahi wan naf'u bil muslimin. Ada dua perkara yang mengandung sebuah keistimewaan yang paling baik di antara perkara yang lain. Yang pertama adalah al-imanu billah, suatu yang utama, perkara yang paling utama, yaitu adalah al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagaimana? Wa huwa al-iqraru biwujudillahi ta'ala wastihqaquhu lil ibadati wahdah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah mengakui, berikrar tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengakui bahwasanya hanya satu-satunya Allah lah zat yang harus disembah, bukan kepada yang lain. Makanya ketika seseorang itu sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia punya keyakinan bahwa ada sebuah wujud yang hakiki, mempunyai pandangan tentang hakikat kewujudan. Di dunia ini hanya ada satu Tuhan yang menciptakan dan wajib disembah, dan ada seorang hamba atau makhluk yang wajib menyembah, atau istilahnya lain adalah abdun ya'bud wa rabbun yu'bad. Maka ini adalah sebuah konsep ontologis, sebuah konsep ontologis yang mendasar. Artinya apa? Ketika seseorang sudah mempunyai keyakinan, perasaan, dan kesadaran akan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak saja ia akan hidup, maka dia tidak hanya ada, tetapi keberadaannya mempunyai hubungan secara fungsional antara satu wujud dengan wujud yang lain. Wujud tidak hanya sesuatu yang bisa dilihat oleh indera, seperti halnya manusia, pepohonan atau hewan, itu adalah wujud yang bisa diindra. Ada wujud yang tertinggi yang tidak bisa diindra tetapi mendominasi semua kegiatan manusia, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hakikatnya adalah semua pekerjaan yang kita lakukan adalah terkait dengan af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinan, perasaan, dan kesadaran manusia, keyakinan, perasaan, dan kesadaran eksistensial atau kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apabila sudah memasuki jiwa seseorang, akan menjadikan rujukan hidupnya jelas.
untuk apa ia berada, dan hendak kemana sesudah itu. Itu adalah kesadaran secara ontologis, ya, atau kesadaran secara kewujudannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita punya keyakinan bahwa Allah adalah zat yang menciptakan, khaliqu hadhil akwan, menciptakan alam semesta ini minal adam, dari ketiadaan. Jadi wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah tanda wujudnya, wujudnya kita adalah tanda wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwasanya nikmatul ijad, nikmat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai makhluk, adalah nikmat yang sangat besar sekali bagi kita. Kenapa? Wujudnya kita di dunia ini adalah sebuah kenikmatan yang besar, karena dengan adanya kita wujud, kita bisa menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini, pecinta diri kita ini, yang mana tadinya tidak ada, kemudian ya ada melalui proses yang panjang selama 9 bulan. Mulai dari sel sperma, kemudian bertemu dengan ovum, setelah itu terjadilah pembuahan sel, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian menjadi lagi segumpal daging, kemudian jadi ada sudah tulang belulang, kemudian dibungkus dengan daging. Fakasawna idzaman lah, maka fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah Subhanahu wa taala, zat yang ya menciptakan sebaik-baiknya pencipta. Nah, dengan adanya wujudnya kita dengan berbagai bentuk, wujud kita tidak bisa memilih. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang ganteng, ada yang cantik, bahkan ada yang jelek. Ya, kalau kita sadar bahwa itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa memilih dari mana kita lahir, dari rahim mana kita lahir. Setiap orang akan memilih terlahir dari keluarga yang kaya raya, keluarga yang dihormati. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang lain. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah zat yang membentuk kamu di dalam rahim sesuai Allah yang kehendaki. Maka disinilah kita tidak bisa memilih di mana ya kita lahir, kapan kita lahir, dengan bentuk apa kita lahir, dan dari rahim mana kita dilahirkan. Maka berhubung manusia itu tidak bisa menentukan apapun yang terjadi pada dirinya sendiri, ketika dia lahir, maka yang ada harusnya adalah bersyukur karena kita telah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah diwujudkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya bentuk dibandingkan bentuk yang lain, maka yang harus kita ucapkan adalah berterima kasih. Ya, karena kita sudah dilahirkan, diwujudkan, dan menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu keagungan ayat-ayat Allah secara tertulis, dan keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah,
yaitu alam semesta ini. Maka saya ulangi, ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, bukan hanya cuma menciptakan manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas untuk manusia itu. Kita diberikan akal oleh Allah untuk berpikir. Kita diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dunia ini. Udara yang kita hirup, ya, mata yang kita buat memandang, itu adalah fasilitas Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk itu. Dan itu gratis selama kita hidup. Maka tugas kita sebagai makhluk adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah secara benar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wan naf'u lil muslimin, sesuatu yang paling utama sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memberikan kemanfaatan kepada kepada sesama muslim. Memberikan suatu kemanfaatan dalam bentuk apapun. Maka di dalam kitab Nasaikhul Ibad ini diterangkan, ya, memberikan kemanfaatan itu banyak bentuknya, yaitu diantaranya bil maqal, yaitu dengan ucapan. Ketika kita tidak mempunyai harta untuk membantu kepada sesama saudara kita, ketika kita tidak mempunyai jabatan untuk membantu saudara kita, maka masih ada, yaitu bilmal, dengan harta kita, dengan ucapan kita. Kita bukan orang kaya, kita bukan pejabat, maka minimal adalah membantu dengan ucapan yang baik. Ketika sampean itu ditakdirkan menjadi ahlul ilmi, maka kewajiban Anda adalah menyebarkan ilmu, memberikan nasihat kepada orang lain, kepada sesama muslim. Karena sifatnya orang mukmin adalah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kalau tidak bisa, kita tidak bisa berkata yang baik, atau kita tidak punya ilmu, maka cara memberikan suatu manfaat adalah biljah, dengan pangkat, dengan kekuasaan, dengan jabatan. Maka jabatan, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, adalah sesuatu yang harus kita cari. Kenapa? Untuk mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Ketika orang Islam semuanya tertindas, kita dengerin azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatu ati sayyidina Muhammadin nabi Baik, kita lanjutkan bahwa menurut konsep Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, beliau mengatakan ada dua nikmat yang harus dicapai atau dicari bagi setiap mukmin, yaitu apa? An-nikmatun matlubatun lidzatiha, yaitu nikmat hakiki, nikmat yang harus dicari, nikmat hakiki yang harus dicari, yaitu apa? Adalah an-nazar liwajhillah wa dukhulul jannah, yaitu nanti di akhirat melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga. Sehingga ketika perang Ahzab, yaitu perang gabungan koalisi antara orang-orang Quraisy dan orang-orang Yahudi, mereka menyerbu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan usul sahabat Salman Al Farisi akhirnya membuat parit. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuat parit bersama sahabat-sahabatnya, menggali dengan galian di mana kuda yang terbaik pun tidak bisa melewatinya, dengan saling bahu-membahu. Ketika Nabi dalam keadaan kesusahan dan para sahabatnya, Nabi bersabda, la aisha illa aisyul akhirat, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Itu adalah sebuah motivasi bahwa betapapun kita hidup susah di dunia ini, jangan sampai melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Fathu Makkah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya mendapatkan kemenangan yang sangat besar, itu terbukanya kota Makkah, ditaklukkannya kota Makkah. Maka Nabi bersabda juga, la aisha illa aisyal akhirah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ini sebagai
pengingat ketika kita dalam keadaan mapan, kita dalam keadaan sukses, maka jangan sampai kita itu lupa bahkan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, zat yang memberikan kita rizki. Itu adalah nikmat hakiki. Yang kedua adalah nikmat penunjang sebagai wasilah untuk mendapatkan nikmat yang hakiki. Imam Ghazali di situ menyebutkan bahwa di antaranya adalah al-jah, dengan pangkatnya, dengan kedudukan. Seorang muslim ketika menjabat dengan catatan muslim yang benar, maka yang ada pada orientasinya adalah bagaimana memikirkan rakyatnya. Apakah rakyatnya sekarang hari ini sudah makan apa belum? Maka dengan adanya jabatan ini memberikan sebuah pengayuman kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu adalah tercipta masyarakat yang tentram, yang aman, sehingga mereka tidak khawatir ketika mau ibadah ke masjid, merasa aman karena masjidnya diberikan keamanan yang nyaman, tidak khawatir ada sendal yang hilang, dibuatlah sebuah peraturan dan lain sebagainya. Maka jabatan bagi seorang muslim adalah sebuah ladang ibadah yang bisa untuk mencapai nikmat yang hakiki. Maka disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang utama di antara sesuatu yang lain adalah wanaf'ulil muslimin, memberikan suatu kemanfaatan, yaitu berupa jah, itu berupa pangkat. Aubil mali, atau memberikan kemanfaatan dengan harta. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah, rizki yang banyak, jangan sampai kita itu terlalaikan. Minimal ada berapa persen yang harus kita alokasikan untuk saudara-saudara kita yang miskin. Makanya dalam Islam itu ada kewajiban zakat sebagai pembersih. Yang kedua adalah membantu kepada sesama orang Islam. Kalau kita sudah menunaikan zakatnya, ada namanya infak wajib, kita lakukan. Jadi jangan sampai harta yang kita miliki, yang kita tumpuk sekian tahun, itu tidak ada manfaatnya sama sekali untuk orang lain. Gunakanlah harta sebaik-baiknya. Maka Nabi bersabda, nikmatul mal as-soleh lirojul as-soleh. Sebaik-baiknya harta adalah ketika harta itu dipegang oleh orang yang soleh, orang yang benar. Karena orang yang soleh itu akan tahu kepada siapa ia masrofkan, ia berikan, dan untuk apa ia gunakan. Maka pasti di dalam pikirannya orang yang soleh, ketika dia punya harta yang melimpah atau kelebihan harta, maka pasti akan ditujukan kepada membantu kepada orang lain yang nasibnya di bawah dia. Betapa indahnya ketika kita berbagi, baik itu berbagi makanan atau berbagi harta, maka akan terjadi saling asih mengasihi. Au bil badan, atau memberikan kemanfaatan, yaitu dengan cara tubuh kita. Kita tidak punya harta, kita tidak punya ilmu, kita tidak punya jabatan, minimal kita membantu saudara kita dengan badan kita, membantu pekerjaannya, meringankan bebannya,
Maka sebenarnya jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa wajib, bahkan ya ibadah sosial yang kelihatannya remeh ya itu justru kadang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha la yanwi adzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Barang siapa yang pagi-pagi tidak niat zalim, tidak niat menzalimi kepada seseorang, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man asbaha yanwi nusratal madlumi, dan barang siapa yang pagi-pagi niat di dalam hatinya menolong orang yang terzalimi, wa qada'a hajatil muslimi, dan memenuhi kebutuhan orang muslim, kebutuhan saudaranya yang muslim, kanat lahu ka'ajri hajatin mabruratin, itu sama saja dia mendapatkan pahala ya haji yang diterima. Nah ini adalah bisyarah, kabar gembira bagi kita yang belum bisa umroh, bagi kita yang belum bisa haji ya, karena uang tidak mencukupi, atau yang sudah mendaftar haji tetapi menunggu, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, maka kita masih bisa mendapatkan pahala haji, bahkan haji yang mabrur, yaitu apa? Pagi-pagi niat tidak menzalimi sesama muslim, pagi-pagi niat menolong orang yang terzalimi, pagi-pagi kita niat memenuhi kebutuhan orang muslim atau saudara muslim. Itu sama pahalanya seperti haji mabrur. Wa qala alaihi salam, dan berkata Nabi alaihi salam, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Saya ingat ketika saya pesantren di Pekalongan, tepatnya di Paisan. Saya punya guru namanya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Sabrawi. Ya, ketika beliau mengisi dalam acara haflatul wada atau haflah akhir sana, yang saya masih ingat dawuh beliau adalah ada pribahasa Jawa, dadiyo godhong sing iso disoek, dadiyo banyu sing iso dicau. Kalau bahasa Indonesia, jadilah kau daun yang bisa dirobek dan bisa dimanfaatkan untuk sesuatu. Jadilah air yang bisa diambil, yang bisa bermanfaat untuk diminum, untuk menyiram tanaman dan lain sebagainya. Ini adalah filosofi yang tidak main-main, yaitu diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ahabul ibad ilallahi subhanahu wa ta'ala anfa'un nas linnas. Sebaik-baiknya hamba adalah orang yang paling bisa bermanfaat kepada orang lain. Wa afdalul a'mali idkhulu surur ala qalbil mu'min. Dan amal yang paling utama adalah memberikan kebahagiaan kepada hatinya orang mukmin, ya, yaitu dalam bentuk yatrudu anhu ju'an, menolak darinya kelaparan, ya, sering memberikan makanan kepada saudara tetangga,
Ya, ini adalah bentuk idkhalus surur. Ya. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Demi Allah, seseorang itu tidak beriman. Demi Allah, seseorang itu tidak beriman. Demi Allah, seseorang itu tidak beriman. Ya. Sampai 3 kali Rasulullah bersabda, ya, man bata syab'ana wajaruhu ja'iun. Orang yang tidur dalam keadaan nyenyak, tetapi saudara-saudaranya merasakan kelaparan. Alhamdulillah min dzalik, ya Allah. Ya. Maka ketika saudara kita dalam keadaan kelaparan, kisah kasih adalah sebuah kebahagiaan yang tersendiri, maka pahalanya besar. Au yakshifu anhu karban, atau menghilangkan dari mukmin karban, kesusahan, menghilangkan kesusahan yang ia derita. Ya tadi, baik itu berupa pangkatnya, atau baik berupa dengan hartanya, atau minimal kita menghibur kepada saudara kita yang sedang mengalami kesusahan. Au yakdilahu dainan, atau melunasi hutang-hutangnya. Wah, ini yang paling berat bagi kita, ya, karena tabiat manusia, karakter manusia itu kalau punya harta ya pinginnya dikekepin, kalau bahasa kita, untuk dirinya sendiri, untuk memenuhi dirinya sendiri. Ya, padahal belum tentu apa yang kita punya itu bisa bermanfaat pada diri kita. Wa khoslatani la syai'a akhbas, ada 2 perkara, ya, la syai'a akhbas, 2 perkara yang mana yaitu tidak ada sesuatu yang lebih menjijikan. Ai anjas, tegasnya yang lebih menjijikan, minhuma, dari 2 perkara itu, yaitu asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah, waduru bil muslimin, dan membahayakan orang Islam. Ini sesuatu yang paling jelek kata Nabi Muhammad SAW, yaitu syirik kepada Allah dan membahayakan kepada orang lain, fi abdanihim, ya, baik kepada badannya, wa amwalihim, dan harta-hartanya. Maka jangan sampai kita menjadi benalu, ya, atau menjadi orang yang selalu membahayakan orang lain, karena itu sangat dibenci oleh Nabi Muhammad SAW dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarju ila khoslatain, karena pada hakikatnya semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada hambanya itu kembali kepada 2 perkara. Yang pertama adalah at-ta'zimu lillah, mengagungkan kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, itu dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasyafaqatu li khalqihi, dan belas kasihan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti halnya, ya, contohnya aqimus sholata wa atuz zakat. Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat, memberikan zakat. Itu sebenarnya dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan sholat? Karena dalam rangka mengagungkan Allah, mensyukuri nikmat Allah yaitu badan yang sehat. Kenapa kita diperintahkan zakat? Dalam rangka mengagungkan Allah, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Tidak semua orang diberikan kelebihan harta. Maka setiap perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengandung hikmah yang sangat mendalam. Ya, kalau kita bayangkan, kalau kita pikirkan, setiap perintah itu pasti ada hikmah.
Ya, kalau pahala jelas dapat, ya, tapi ada hikmah yang lain justru yang lebih besar daripada itu. Dan contoh lagi yaitu anishkurli wali walidaik. Kita harus bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Ya, inilah ya. Jadi dua perkara yang paling utama menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan memberikan kemanfaatan kepada sesama muslim. Dan ada dua perkara pula yang sangat menjijikan, yaitu syirik kepada Allah dan membahayakan orang muslim. Saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini saja dulu ya. Walaupun dalam pengajian yang singkat, semoga kita bisa mengamalkan, kita ngaji bareng. Saya untuk diri saya sendiri berwasiat, ya, mungkin yang menonton ya bisa lebih baik dalam menjalani kehidupan ini, sehingga hidup kita menjadi terarah, hidup kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kita mati dalam keadaan membawa dosa-dosa, baik dosa sosial atau dosa pribadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mengamalkan kedua hadis ini, ya insya Allah ya Allah akan meridai kita dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.